yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor 3 Bapak Profesor Dr. Haji Salma Danis MAG, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pembantu Dekan 3 Bapak Dr. Andus Zulfahmi HBNHUM, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan KI Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Mulyadi SAG MPD. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta seminar nasional dengan tema meningkatkan profesionalisasi guru pembimbing dalam menyikapi tantangan masa depan. Mengawali laporan ini, izinkanlah saya mengucapkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan KI yang telah para peserta seminar nasional, dan selanjutnya kepada rekan-rekan panitia yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan mungkin juga ada yang mengorbankan materialnya demi mengangkatkan acara seminar ini. Sebagai laporan dari saya bahwa acara ini dihadiri oleh bapak-bapak. Yang pertama, peserta seminar kita terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah se-Sumatera Barat, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, khusus lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru terbimbing. Kemudian
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hal ini diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Haji Salman MA. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Zulfahmi HBM Hum. Istimewa kepada Bapak narasumber yang amal ini diwakili oleh Bapak Dr. Ketua Panitia Himpunan Mahasiswa Jurusan KI Prodi PKI yang terkait dan memformat kegiatan Seminar Nasional meningkatkan pro. Seterusnya yang kami cintai panitia pelaksana seminar dari HMJ jurusan KI Prodi BKI Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang diselimuti kebahagiaan ini, marilah kita mengucapkan dengan tema meningkatkan profesionalisasi guru pembimbing dalam menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, selawat beriring salam tercurah pula kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan pencitraan agar kita disertasi ini kedua-duanya dari University Malaya. Pertama, judulnya Al-Iqsadul Usrah fi Tawhidul Qatar. Konseling terhadap keluarga di masyarakat Qatar. Kebetulan disertasi ini adalah dia selesaikan di Universitas Malaya. Kebetulan kita jadi pembimbingnya. Yang kedua, saya membimbing disertasi. Tadinya Qatar itu adalah manut. Justru negara-negara Timur Tengah yang tadinya tabu baginya untuk melakukan demonstrasi, unjuk rasa, sekarang daerah-daerah Timur Tengah telah mulai lahir di kalangan generasi mudanya untuk unjuk rasa. Itu yang dia lihat. Nah, dia melihat kesalahan itu disebabkan karena tidak adanya tenaga taujih wal irsyad, uswah wa tatbiq. Tidak ada keteladanan yang bisa diikuti. Jadi ada dua lihat saja. Pertama, akademisnya semakin hebat, ilmunya semakin canggih, tapi mental spiritualnya kosong. Dia juga mengutip dalam bukunya itu, misalnya memang ada tipe masyarakat working society, ada learning society, dan ada reading society. Pada tingkat kita Indonesia ini kan mayoritas working society, masyarakat pekerja. Padahal dalam Al-Quran Iqra society, membaca yang tersirat, membaca yang tersurat, membaca yang tersuruh di balik makna yang tersirat itu. Inilah konseling. Inilah tugas BK itu.
dilihat di tampilannya bagus, dilihat, maka itu terbaca itu oleh seorang ahli konseling. Salah satu buku modern yang juga saya baca, Al-Alajinatul Quran atau At-Tadawa fil Quran. Buku itu laku sekali di Syria. Bagaimana mengkonseling orang dengan zikir? Bukunya tebal Pak Prof, Al-Alajinatul Quran, ada satu buku. Tapi dia uji cobakan. Ternyata buku itu juga bukan dibeli oleh orang Islam, tapi juga dibeli oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada akademik manapun yang bisa merasuki jiwa seseorang itu. Maka Al-Quran jauh sebelumnya telah memberi isyarat. Kalaupun itu pada tingkat knowledge, belum sampai pada tingkat sains dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu saya atas nama sekarang merupakan pendidikan yang integral. Tapi apa yang kita lihat, seorang murid kita tidak melihat kita menyampaikan pikiran, dia tidak perhatian. Yang dikerjakan kerja dia juga, apa masalahnya? Maka perlu metodologi yang lebih mendasar dan mendalam. Alhamdulillah melalui 3 narasumber kita hari ini yang akan menyampaikan pokok-pokok pikiran modern itu kepada kita semua. Kenapa? Karena at-tariqatu ahammu minal maddah. Metodologi itu lebih penting daripada materi itu sendiri. YIN sebagai pusat pemahaman dan pengkajian agama dan segi materi oke. Tapi bagaimana mengaplikasikan metodologi dalam pencerahan anak didik dan masyarakat umumnya untuk dia bisa sadar sebagai anak didik dan sadar sebagai warga negara dan masyarakat. Ini memang tugas yang tidak bisa diabaikan oleh guru, oleh dosen untuk tantangan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan seminar ini Bapak Ibu hadirin semua akan mendapat informasi-informasi modern dalam menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu saya dengan ini membuka seminar nasional meningkatkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Prayitno MSc ID yang adalah Guru Besar Bimbingan dan Konseling. Acara selanjutnya senam logo konseling yang akan ditampilkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil menjadi satu, lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu, garis vertikal, garis mendatar menjadi satu, garis vertikal, garis mendatar menjadi
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ini datang kepadamu berharap kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa semua orang yang pernah berjasa kepada kami. Kami yakin Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, anugerahi kami kemampuan melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan kepada kami sebagai pendidik yang profesional, guru pembimbing yang energik dan efektif dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini menuju kehidupan yang maju dan jaya dalam ridho-Mu. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ili, kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima setiap detak jantung kami, denyut nadi, serta tetesan keringat kami dalam aktivitas pendidikan menjadi amal solihat yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bisikkanlah hidayah-Mu ke dalam jiwa anak-anak kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Beri mereka kemudahan dalam mewujudkan cita-cita mereka agar darah daging kami, belahan jiwa kami tidak menjadi beban bagi orang lain kelak kami telah kembali kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Ibu Jumidah dipersilakan ke depan yang akan moderatori kegiatan diskusi panel. Kepada Bapak dan Ibu narasumber dari Dignas dan Kabir Desak dipersilakan mengambil posisi. Silakan. Acara selanjutnya, seminar nasional dengan tema meningkatkan profesionalisasi guru pendidik dalam menyikapi tantangan masa depan. Dalam hal ini yang akan dimoderatori oleh Ibunda Jumanidar SAG MPD dan pemateri Bapak Gusril Kennedy, Bapak Dr. Andes Haji Gusril Kennedy, yang akan membahas tema kita pada pagi hari ini, yaitu meningkatkan profesionalisasi guru pendidik dalam menyikapi tantangan masa depan. Kepada Ibu moderator disilakan. Iya. Jangan. Antarkan, Bang. Berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka membahas dan berusaha untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan bimbingan konseling. Semua kita tahu bahwa di lapangan saat sekarang masih banyak ketimpangan-ketimpangan,
masih banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Untuk itu, hari ini mari sama-sama kita semuanya membicarakannya, dan mari sama-sama kita mencari solusinya, di mana ketimpangan-ketimpangan itu bisa kita selesaikan dan bisa kita atasi di lapangan nantinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di hadapan kita sekarang sudah hadir bimbing konseling di lapangan, dan khusus untuk Bapak dan Ibu kita dari Depak dan Kanwil akan membicarakan tentang kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan di dalam Diknas dan juga di Kanwil Departemen Agama. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menghemat waktu, saya akan membacakan kurikulum vitae narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Prayitno MSCED, tempat tanggal lahir Cilacap 21 Desember 1940. Jenjang pendidikan pendidikan terakhir S3 atau Doktor Bimbingan dan Konseling. Alamat sekarang kampus Universitas Negeri Padang Air Tawar Padang. Pekerjaan adalah dosen besar atau guru besar dari S3 UNP. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Haji Gusril Kennedy MPD, tempat tanggal lahir Lubuk Sikaping, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 31 Agustus 1956. Jenjang pendidikan SD di Lubuk Linggau, PGA di Lubuk Linggau, S1 IAIN di Yogyakarta, dan S2 di Padang. Pekerjaan sekarang adalah sebagai kasih sarana bidang Mapenda Islam Kanwil Departemen Agama. Nah, ibu-ibu, bapak, saya sudah menulis di sini yang ya silakanlah dibolak-balik. Nah, kita lihat apa sepintas lalu aja karena waktunya cepat ya. Silakan adik siapa ini? Berikutnya mutu pendidikan ya. Kita sudah tahu. Kemarin saya ditanya oleh wartawan, Pak, mutu pendidikan kita itu gimana? Saya bilang mutu pendidikan kita, ini nanti Ibu Kepala Dinas ini, saya bilang kelihatannya masih biasa-biasa saja. Biasa bagaimana, Pak? Biasa banyak terjadi kandik. Kandik itu apa? Kecelakaan pendidikan. Ya, bahwa banyak anak-anak dianiaya, dilecehkan, dicemooh, bahkan ada yang dihukum, diskors, dikeluarkan dari sekolah, ya kan? Diskors dikeluarkan dari sekolah itu adalah penganiayaan itu. Dan kandik yang paling besar adalah masih berlaku juga tahun ini, yaitu kecurangan dalam kepala dinas kita ini kan dari konseling ini, ketua MKB itu. Ini masalah. Nah, kami itu mestinya anak-anak dipersiapkan betul untuk pada akhirnya nanti mereka itu bisa mengatakan say no to drug. Itu untuk narkoba. Nah, ini say no to mencebeh. Jadi kalau ada berita akan ada cenekan, no. Nah, gimana ini mempersiapkannya? Ini tugas konselor ini yang sangat-sangat. Sudah disusun langkah-langkah itu ya. Kalau mau workshop boleh juga. Ini Ibu Kepala Dinas. Oke. Jadi di situ Bapak Ibu, nah, kecelakaan pendidikan dan sebagainya, apa itu pendidikan dan sebagainya. Nah, sekarang nomor 12 saudara. Nomor 12. Nah, itu dia. Itu dia. Ini yang kalau kita kembali kepada dasarnya, ya.
pada dasarnya ya kalau ya ilmu pendidikan untuk orang Amerika dan orang Indonesia beda apa tidak? Saya pikir sebagai ilmunya mestinya tidak, karena sama-sama manusia. Apakah beda pendidikan orang Minang dan pendidikan orang Jawa, orang Papua misalnya? Karena kulturnya sedikit banyak beda. Saya pikir. Oke, kita lanjut. Nanti saya kena tegur lagi. Mengubah budaya kerja anggota untuk lebih profesional, meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran jelas, meningkatkan kompetensi guru atau guru pembimbing, bagaimana sebaiknya mungkin sesuai dengan apa yang harus kita lakukan di sekolah, mungkin melalui musyawarah guru pembimbing tadi, itu diharapkan sangat itu bisa kita realisasi. Nah, prinsip kerjanya MGMP atau MGP itu merupakan organisasi yang mandiri, struktur organisasinya tidak bersifat hierarkis. Dinamika berlangsung secara alamiah, disusun, dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah atau daerah kita, apa yang perlu kita benahi dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum, mungkin pengembangan diri, apa yang harus kita bina. Jangan sampai kita guru pembimbing tidak ikut di sekolah. Ada laporan katanya guru pembimbing itu tidak tahu mengenai pengembangan diri, tidak ikut. Yang ikut hanya guru olahraga, yang ikut hanya guru kesenian, agama, guru pembimbing tidak ada. Wah, itu salah sekali. Karena pengembangan diri itu mungkin kerjanya utama kerja kita sebagai guru pembimbing, ya, merumuskan angket apa yang harus kita lakukan, sehingga guru-guru yang lain, guru mata pelajaran olahraga, kesenian, agama, itu mungkin sebagai narasumbernya kita buat yang kelompok ini. Nah, ini kira-kira mungkin itu kerja kita. Jangan sampai guru pembimbing tidak tahu bagaimana pembagian pengembangan diri di sekolah itu. Ada yang mengatakan kami tidak terlibat, Bu. Ya, mudah-mudahan itu kira-kira yang perlu kita ingat. Mengembangkan sikap kreatif, inovatif dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran, pelayanan yang efektif dan efisien juga. Terbuka, fleksibel, aspiratif, dan akomodatif. Lanjut, saya rasa itu tidak perlu saya uraikan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Sekarang kita pindah kepada KTSP tadi yang disebut Bapak. Mungkin kita hanya sedikit aja lagi mengulas KTSP kurikulum yang berlangsung sekarang, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, landasannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPM, bab 10 pasal 38 ayat 2 menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Itu sudah ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab 10 pasal 38. Jadi KTSP itu tidak boleh tidak kita sudah mulai melaksanakan. Ada pada bab 15 pasal 92 ayat 3 itu pada PP 19 2003 menyebutkan pemerintah provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.
disebut LPMP, Bapak Ibu tahu sekarang koordinasi kita Dinas Pendidikan atau provinsi itu bekerja sama dengan LPMP dalam bentuk penjaminan mutu. Jadi LPMP itu adalah salah satu UPT, ya, unit pelayan teknisnya provinsi, dan itu langsung dari pusat itu ke LPMP, dan itu ada tahun 2007 yaitu standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bidang kurikulum dan pembelajaran menyatakan bahwa penyusunan KTSP tingkat SDLB, ya, ingat SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK dikoordinasi, disupervisi dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggung jawab SMALB, SMA dan SMK. Itu yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh provinsi. Mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan ini merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan. Mendung-mendungkan saya bilang 4 jenis guru itu berarti kita sejajar dengan guru mata pelajaran. Apa? Bukan bapak kita juga yang memasukkannya. Aplaus untuk bapak kita. Insya Allah pengembangan diri dan segala mengenai bimbingan konseling bapak kita itu cukup, kalau Mbak Tete Urangina cukup masif lidahnya di nasional untuk mengangkat profesi kita. Dan sekarang kita cukup juga konselor itu kan, pendidikan konselor itu pertama baru di masuk kurikulum. Bukan merupakan mata pelajaran, saya ulang lagi, yang harus diajarkan dalam kelas. Jadi kita bukan harus di dalam kelas saja. Diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir pesertanya. Jadi pelaksanaan program pengembangan diri di sekolah itu melalui pengelolaan kultur sekolah. Kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, butuhnya bagaimana. Mungkin ini perlu dibicarakan dulu dengan kepala sekolah, pembina OSIS, dan yang terkait dengan masalah siswa. Melalui proses belajar mengajar, mungkin bisa juga disampaikan pelaksanaan dan rancangan penilaian. Nampaknya waktu memang saya akan sedikit aja lagi menjelaskan kegiatan pengembangan diri. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa membaca dari paparan saya. Penilaian pengembangan diri itu bagaimana yang penilaian kita tidak memberi nilai dengan angka, ya. Terus fungsi NGMP dalam pelaksanaan program pengembangan diri ini yang jelas memberdayakan, membantu guru pembimbing melaksanakan tupoksi, mengubah budaya kerja guru pembimbing untuk lebih profesional, menyamakan persepsi tentang teknis pelaksanaan program pengembangan diri, mengakomodasi dan mengolah inovasi-inovasi dan berbagai pengalaman tentang teknis pengembangan diri di sekolah. Dan barangkali Bapak Ibu yang hadir sudah merasakan bahwa ini banyak sesi pengsiuran di sekolah, bahwa adanya overlap antara guru pembimbing, guru olahraga, guru penjaskes dan segala macamnya. Jadi untuk membahas kendala-kendala itu nanti kita kasih waktu di sesi terakhir. Berikutnya kita dengarkan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Prof, orang tua kita, guru kita yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu. Saya diinformasikan oleh panitia memang waktu kita kasih
Jadi saya mencoba untuk mengambil poin-poin dari diskursus kita pada hari yang bahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sambil menunggu teknisi, saya sudah siapkan tapi mungkin belum ketemu, kita lanjutkan saja. Bapak Ibu sekalian peserta yang berbahagia, yang pertama poin yang perlu kami sampaikan adalah bahwa madrasah ibtidaiyah, dari ibtidaiyah bahkan dari RA sampai MA dan MAK, ya kan, itu termasuk dari dalam sistem pendidikan nasional. Jadi Undang-Undang Nomor 20 2003 Sisdiknas itu, kalau kita lihat pasal-pasal dan babnya secara tegas mencantumkan ya di mana posisi formal RA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan MAK sebagai pasangan dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK ya. Seluruh regulasi itu sampai ke PP dan Permennya itu sama. Jadi hak dan kewajibannya sama. Hanya untuk kawan-kawan yang mengelola dan berkecimpung di pondok pesantren ini mohon ditambah dengan PP 55 tentang pendidikan agama dan keagamaan gitu ya. Ini catatannya. Ini yang pertama. Karena dia masih vertikal, maka kantor wilayah Departemen Agama sebetulnya itu tidak jauh beda dengan pusat, dengan Jakarta yang dinaungi oleh Dirjen Pendis, Dirjen Pendidikan Islam ya. Dirjen Pendidikan Islam itu di bawahnya ada direktur, ya kan? Direktur PAIS, Pendidikan Agama Islam pada sekolah, itu nanti mengelola bagaimana pendidikan agama kita di SD, SMP dan seterusnya. Kemudian direktur madrasah, ya kan? Direktur madrasah khusus yang mengelola tentang segala macam yang terkait dengan RA, MI, MTS, MA. Dan kemudian direktur dikti, tentu perguruan tinggi termasuk yang kita. Direktur diniyah dan pondok pesantren. Jadi untuk diniyah dan pondok pesantren termasuk majelis taklim, taman Al-Quran dan seterusnya itu masuk di direktorat diniyah dan pondok pesantren. Saya kira ini yang pertama yang perlu kita informasikan. Oleh karena itu program pembangunan nasional ya, program pembangunan nasional pendidikan Islam kita lihat ada 10 ya. Ada 10, yang pertama itu pendidikan anak usia dini, wajar 39 tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidikan tinggi, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan, manajemen pelayanan pendidikan, penguatan kelembagaan pengaruh utamaan gender dan anak, dan 10 penerapan tata pemerintahan yang baik. Nah, untuk kegiatan kita ini yang paling terkait tentu di nomor 6, yaitu peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang terkait itu. Jadi di situ kalau di kantor wilayah itu masuk ke bidang, masuk ke kepala seksi ketenagaan dan kesiswaan. Jadi untuk guru pembimbing kita BK atau BP itu olahannya di sana gitu ya. Jadi masuk di program pembangunan nasional di nomor 6, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ini ada 6 memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi guru pendidik. Kalau modal awal itu tidak, apapun yang akan dilakukan nanti ke depan hasilnya tidak akan optimal. Begitu juga dengan petani tadi. Ketika dia berpikir untuk hasil pertaniannya, dia harus mampu menyemaikan bibit itu agar tumbuh menjadi bekal tanaman yang baik. Mungkin dari sisi kondisi tanahnya, mungkin dari sisi kondisi airnya, mungkin dari kondisi yang lain sebagainya. Artinya, lulusan juga harus memiliki sebuah program pengembangan awal untuk menyemai bibit-bibit konseling itu kepada mahasiswa yang telah memiliki potensi untuk dikembangkan. Melalui apa? Bisa dengan mata kuliah tertentu, program tertentu. Dalam konteks yang seperti itu, jurusan juga harus melakukan hal yang sama.
Bahkan ketika dia sudah tumbuh dan berkembang dengan upaya penyemaian tadi itu dan dipindahkan kepada lahan pengembangannya, seorang petani harus adanya gangguan terhadap makanan, terhadap tanaman tadi. Apakah dalam bentuk pupuk yang diabaikan dalam meningkatkan sebuah proses pendidikan, apa yang dikatakan oleh Bapak dari Kanwil tadi adalah dalam standar pendidikan oleh lulusan jurusan bimbingan dan konseling nanti dengan indikator-indikator tertentu, maka kurikulum yang diajarkan harus mengantarkan mereka ke sana. Mulailah tadi saya cerita ke Prof, saya ambil dari internet sebuah gambaran kurikulum yang ditampilkan oleh UNP dengan keterampilannya 35 dan mata kuliah keterampilan berkaryanya 65 SKS. Itu jelas sekali yang tentang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ingin kami tanyakan di sini mengenai poin 6, yaitu meningkatkan pencitraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan Islam. Yang ingin kami pertanyakan di sini, melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya apalagi itu di dalam bidang DEPA sudah ada pencitraan yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang dipertanyakan, bagaimana cara upaya kita lagi untuk meningkatkan pencitraan yang buruk, sedangkan kita sudah dicap sebagai sesuatu yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut yang Ibu paling kasih atas kesempatannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan pada Bapak Prof. Yaitu tadi Bapak masih terpotong tentang tidak lengkap mempersiapkan siswa dalam menghadapi UN tahun mendatang. Itu yang masih belum Bapak jelaskan. Yang pertama. Yang kedua tentang kecelakaan pendidikan yang Bapak bahas, salah satunya tentang diskorsing dan juga dikeluarkan. Jadi fenomena yang terjadi di sekolah, saya guru pembimbing di SMA 14 Padang, diskorsing maupun dikeluarkan itu kan melalui beberapa proses, tidak langsung dikeluarkan gitu. Kenapa ini dianggap sebagai kecelakaan pendidikan gitu? Nah, seperti apa yang dikatakan sebagai kecelakaan pendidikan? Yang ketiga, saya juga setuju dengan pertanyaan dari penanya pertama, yaitu itu tentang fenomena dalam UN. Saya tidak rela dan tidak ikhlas kalau guru yang disalahkan. Bagaimana dengan pakar pendidikan dan pemerintah yang menyusun standar UN sekarang? Saya rasa lebih berbobot, lebih berkualitas siswa-siswa yang lulusan tahun-tahun sebelumnya dibanding siswa-siswa yang lulus melalui praktek UN yang sekarang. Ya, jadi kenapa dikeluarkan standar? Kenapa hanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya nama Yusarion dari STC PKI Sumatera Barat, Pak Dede, Dr. Dede, dan Ibu-Ibu di depan. Alangkah hendaknya pada hari ini kita melaksanakan sebuah seminar bicara tentang meningkatkan profesionalisme guru pembimbing. Yang pertama mungkin kepada Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Secara kritik tadi bapak-bapak kita dari usaha-usaha yang jelas dan tegas untuk melahirkan guru pembimbing yang profesional. Profesor Praitno tadi dengan lugas dan gamblang berdasarkan Permendiknas 27 tahun 2008 dan juga Permendiknas nomor 22 tahun 2006 ini jelas sekali bahwa ada usaha yang usaha yang profesional untuk memprofesionalkan calon guru pembimbing, jelas sekali. Begitu juga tadi peran program studi PK KI di IAIN Imam Bonjol Padang dengan analogi dan konseling. Kalau saya melihat dua setting yang berbeda, yang pertama bimbingan konseling pendidikan ataupun pendidikan di bawah Fakultas Tarbiyah, yang kedua bimbingan dan konseling di bawah Fakultas Dakwah, itu bicara tentang bimbingan dan konseling non pendidikan. Pertanyaan saya pertama dulu beralasan
apa kesempatan untuk melanjutkan PPK di UMP itu? Kalau iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apresiasi buat pengurus AMJ dan kawan-kawan panitia yang telah mengangkatkan acara ini. Kemudian saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak dosen kita tadi, Pak Dede. Input jurusan bimbingan konseling pada masing-masing perguruan tinggi itu harus selektif, dan kemudian tes masuk harus berbeda dengan tes masuk jurusan-jurusan lain. Banyak lagi dan ke bawahnya. Dan saya pikir ini belum teraplikasi secara bagus. Dan alangkah baiknya Depak dan Dignas membuat rekomendasi untuk masing-masing perguruan tinggi yang punya jurusan bimbingan dan konseling mengenai hal ini. Sebab ketika saya masuk jurusan bimbingan konseling tidak selektif sama sekali menurut saya. Lagian saya juga mahasiswa PMDK. Nah. Dan kemudian pertanyaan menyikapi tema yang kita angkatkan pada hari ini, meningkatkan profesionalisasi guru pembimbing dalam menyikapi tantangan masa depan, tidak terlepas dari input mahasiswa bimbingan konseling itu yang notabene-nya nanti akan menjadi guru pembimbing yang mendidik dan membimbing anak-anak bangsa. Nah, untuk itu yang mesti dibenahi terlebih dahulu menurut saya adalah dosen-dosen bimbingan dan konseling di setiap perguruan tinggi harus profesional. Nah, dan ini saya pikir ketika dosen-dosen yang tidak profesional memegang beberapa mata kuliah bimbingan dan konseling, inilah yang akan terjadi kecelakaan dalam pendidikan di dunia bimbingan konseling, saya pikir. Baik, terakhir pertanyaan saya mungkin sama dengan Bapak Guru tadi di Fakultas Dakwah tadi tentang pendidikan tadi. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit dalam dunia pendidikan itu dan masyarakat umum, setahu saya itu adalah lahan konseling, baik itu di pendidikan maupun di masyarakat umum. Yang ingin saya tanyakan, apa sih wadah pemersatu konseling dalam perspektif pendidikan dan masyarakat umum? Apa faktor dan dampaknya? Sekian, terima kasih. Terima kasih sumber kita untuk menjawab. Masing-masing mereka kita kasih waktu maksimal 10 menit. Jadi yang pertama sekali kepada Bapak Profesor Dr. Praetno, kita persilakan. Oke, 10 menit. Menit pertama. Yaitu guru versus konselor. Pada umumnya saja. Apa tugas guru? Yang terhambat, yang terlambat, yang terkurangkan, yang apa gitu ya. Ini yang kedua perlu remedial, perlu relearning. Itu tugas guru. Dan itulah kalau namanya guru ya tugasnya itu, karena dia harus memegang satu mata pelajaran dan mempertanggungjawabkan proses pembelajarannya. Tugas konselor apa? Bukan PMP dan PMPT, bukan. Tugasnya itu apa? Mengembangkan CAS. CAS itu apa? Diberi waktu 5 tahun. Ya, kalau menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 10 tahun, tapi sudah termakan 5 tahun. Memang tinggal 5 tahun gitu. Supaya masing-masing itu pada tempatnya gitulah. Yang guru ada profesi masing-masing, yang konselor profesinya jelas, yang kepala sekolah, tenaga kependidikan tadi jelas tugas-tugasnya. Wanita panggilan oleh guru BK ini itu direspon, lalu dia menjadi spionase dengan mengumpankan suaminya sendiri untuk menangkap basah anak ini. Alhamdulillah suaminya ini berhasil membawa siswa itu ke hotel. Di dalam hotel dia sudah menunggu di kamar mandi, di dalam satu kamar gitu. Ketika sudah hampir terjadi sebuah transaksi yang mendekati seksualitas, saat itu dia keluar dari kamar mandi dan menangkap basah. Jadi artinya apa? Mungkin iya bahwa siswa itu terbukti dan tertangkap basah,
Tapi karena dia bukan melakukan sebuah kewenangannya sebagai guru pembimbing, akibatnya sejak kejadian itu sampai hari ini dia tidak pernah dihargai lagi sebagai seorang guru pembimbing. Untuk mengantisipasi sampai kejadian itu, memang sebelum menjadi menjadi mahasiswa jurusan Prof, apa minimal Pak? Kata beliau, pertama cerdas, yang kedua memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya kalau tidak susah juga. Baru 2 kali kawannya datang ke rumahnya bercerita tentang sesuatu, patang lagi 7, cerita ini 7 kali ya. Artinya dia tidak bisa merespon dengan baik gitu ya. Lalu yang ketiga, itu yang memang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Nah, kalau memang kita ada orientasinya kepada profesionalitas. Lalu yang kedua terkait dengan pertanyaan Ibu Ratna, tadi memang itu saya munculkan karena saya nanya ke Pak Profesor, karena memang ada peluang beasiswa untuk dosen yang mengambil pendidikan profesi itu. Tapi memang beasiswa untuk guru belum. Tapi sudah banyak guru yang mengambil PPK itu. Untuk hari ini saja beliau punya kelas khusus yang anggotanya khusus guru juga. Ternyata UNIT memiliki kepentingan banyak orang. Tidak hanya kepentingan kepala sekolah, ternyata juga kepentingan kepala dinas. Tidak hanya kepentingan kepala dinas, ternyata menyangkut nama baik kepala desa, bupati dan wali kota, gitu. Bahkan sampai ke gubernur. Karena itu menyangkut kepentingan dan nama baik banyak orang, sehingga banyak kemungkinan penyimpangan berpeluang terjadi. Kebetulan untuk 3 tahun terakhir ini saya terlibat sebagai tim pemantau independen. Itu memang kita temukan begitu. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan ucapan-ucapan sebelumnya, itu bukti gitu. Kalau memang kita tidak terjadi pemantau independen gitu, berarti memang ada penyimpangan itu, sehingga dibentuklah tim pemantau independen yang terdiri dari perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Sehingga di masing-masing sekolah itu ditempatkan adanya pemantau dari perguruan tinggi itu. Kenapa? Sekali lagi karena memang ada peluang terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus ya. Oke. Yang kedua, kami Rektor UMP semua 8 yang kedua. Dan ada juga pembesar. Saya terima kenang-kenangan. Bang Oka lama sikit salamnya Bang Oka. Agak lama, Bang lama Bang. Lama. Lama. Saya selaku protokol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan para undangan kami untuk dapat mengambil makan siang dan sertifikatnya.